Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika, jurnalis dari Warta Kota, Tribunnews, Kompas, dan Media Group. Hari ini saya sedang berada di RSUD Kabupaten Tangerang bersama dengan dokter. Bisa diperkenalkan? Saya dengan Dr. Herze sebagai koordinator lapangan Satuan Tugas COVID di RSU Kabupaten Tangerang. Oke, siap. Aku mau nanya terkait lonjakan COVID-19 nih di RSUD sendiri seperti apa? Lonjakan kasus kita cukup banyak. Kita mulai menerima kembali pasien yang awalnya sudah mulai sedikit di bulan Januari, tepatnya di tanggal 19 Januari. Bahkan sampai hari ini pun pasien kami yang dirawat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang cukup banyak jumlahnya. Jumlahnya kisaran berapa? Untuk hari ini di kisaran 50 pasien kurang lebih, termasuk pasien-pasien yang di IGD yang memang baru datang dan ternyata kita periksa status COVID-nya ternyata positif, seperti itu. Kalau total keseluruhan dok, dari selama kurun Januari sampai Februari angkanya mencapai? Mungkin sudah lebih dari 100 pasien ya. 100 lebih ya Iya, pasien ya? iya. Oh. Ini nih variannya apa nih? Kan lagi banyak juga lagi Omicron tuh, atau yang masih Delta juga atau? Kalau untuk varian kita tidak bisa menyebutkan variannya karena kalau untuk varian itu kita harus lakukan lab lanjutan namanya. Oke. Setelah swab PCR, kita ada lab lanjutan untuk menentukan apakah ini termasuk yang tadi gejalanya masih Delta ataukah sudah yang Omicron, seperti itu. Tapi kalau di sini kita hanya menentukan swab PCR-nya positif, oh ya sudah berarti kami rawat. Untuk yang menentukan ini tipe yang Omicron atau yang Delta, biasanya sampelnya hasil swab PCR-nya kita kirimkan ke Litbangkes provinsi. Oh gitu, Iya. dari provinsi ya? Iya. Dari sini belum tahu nih kalau misalnya Omicron atau Betul, Delta. betul. Kita hanya mengirimkan sampel ke sana sesuai dengan permintaan ya, yang diinfokan ke kami gejala berat dan kritis, kemudian yang dengan yang meninggal kita kirimkan sampelnya kalau dari rumah sakit kami ke dua tempat, ke UIN Jakarta sama ke Labkesda provinsi, tingkat provinsi gitu. Untuk yang dirawat di sini bagaimana kondisinya dok? Yang dirawat di rumah sakit otomatis dengan gejala sedang sampai dengan kritis, yang memang pada beberapa kasus yang kompleks. Seperti itu. Untuk bornya nih, ketersediaan kamar nih, kalau mengingat dalam sehari aja bisa sampai 50 dan total pasien bisa sampai 100 gitu. Kalau untuk bor kami untuk pasien dewasa dan anak sudah di atas 60%. Itu termasuk ketersediaan ICU sudah di atas 60%. Itu kalau untuk kebidanan memang di awal kita memang sempat kewalahan, tapi saat ini bornya pun juga sudah mulai di angka 50% termasuk bayi. Jadi masih bisa dikatakan kita masih sanggup untuk pasien-pasien kebidanan dan bayi. Planning untuk selanjutnya nih, misalnya amit-amit terjadi lonjakan lagi, itu kan bor 60%, atau misalnya dibuka lagi untuk ini tempat tidur baru atau ya, fasilitas betul. baru. Jika memang ketersediaan tempat tidur kami sudah tidak mencukupi, memang kita sudah ada beberapa planning, diantaranya kita menaikkan kapasitas dulu yang ruangan yang awalnya sekian bed kita naikkan jadi kita maksimalkan. Kemudian kalau memang masih tidak mencukupi kita akan buka ruangan baru, seperti itu. Angka jumlahnya berapa bed? Kalau terakhir waktu di bulan Juli sampai September kita fullkan itu sampai 160 bed total. Tapi saat ini kita memang belum maksimal sampai sana. Kita pertahankan di angka sekitar 100 bed saat ini. Oke, siap. Dengan jumlah kasus yang tinggi gitu, bagaimana angka kematiannya sendiri dok? Kalau angka kematiannya masih cukup tinggi, boleh dikatakan. Memang tidak setinggi ketika varian yang Delta, tapi memang pada beberapa kasus yang kritis disertai dengan penyakit komorbid, memang masih angka kematiannya pun masih tinggi pada beberapa pasien-pasien yang seperti itu. Persentasenya berapa persen atau berapa jumlah yang misalnya
meninggal karena COVID di sini? Kalau untuk yang meninggal karena COVID, kita mulai dari Januari sampai dengan sekarang nih Februari ya, hampir 1 bulan ya, Siap. mulai terjadi pelonjakan, sudah lebih dari 10 kasus kita kasus meninggal itu. Oke, siap. Dok, terakhir dok, untuk rencana ke depan, karena ini kasus lagi tinggi juga, bentar lagi mendekati bulan Ramadan juga kan, bulan puasa nih. Ada misalnya ancang-ancang untuk ke depan dok? Untuk kedepannya yang pasti ya kita akan persiapkan tadi mulai dari ruangannya, kemudian kita akan perkuat lagi IGD-nya untuk menyaring pasien-pasien yang dengan kemungkinan COVID supaya tidak terjadi penularan di rawat inap juga. Kemudian